Baik anak ustazah, sebelum memasuki pembelajarannya, silakan anak-anak ustazah perhatikan kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari hari ini, serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta informasi yang disajikan adalah nyata dan benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Contoh teks non-fiksi yaitu yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah buku pelajaran, yang ketiga buku ensiklopedi, yang keempat opini, dan yang kelima adalah pidato. Untuk ciri teks non-fiksi, yang pertama yaitu ceritanya berdasarkan fakta yang ada, kemudian bersifat informatif, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas. Selanjutnya yaitu cara mencari kata kunci. Nah, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari teks. Nah, biasanya kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat di dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting itu dapat kita sebut dengan kata kunci. Nah, bagaimana cara kita memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum kita membaca teksnya? Ada 3 langkah yang harus kita jalani. Yang pertama, tentukan dahulu judul teks bacaannya. Kemudian, setelah dari judulnya, kita dapat menentukan kata kuncinya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kata kuncinya, kita baru bisa memperkirakan informasi apa yang terdapat pada teks tersebut. Nah, untuk bisa lebih memahami bagaimana kita memperkirakan informasi yang diperoleh dari cerita teks non-fiksi hanya dengan membaca judulnya saja, silahkan anak-anak ustazah perhatikan contoh soal pembahasan pada teks berikut ini. Perhatikan teksnya. Tanpa kita membaca terlebih dahulu, dari judulnya saja kita bisa memperkirakan apa isi dari teks tersebut. Teks non-fiksi di atas dapat diperkirakan isinya dengan cara menemukan kata kunci pada judulnya. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu yaitu apa judul teks di atas. Judul teksnya sudah jelas yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah judulnya diketahui, langkah selanjutnya yaitu apa kata kunci pada judul teks di atas. Kata kuncinya adalah proklamasi dan makna proklamasi. Nah, dari kata kunci itu, kira-kira perkiraan informasi apa berdasarkan kata kunci yang sudah kita tentukan di atas tadi. Dari kata kunci proklamasi, perkiraan informasinya apa? Dan dari kata kunci makna proklamasi, perkiraan informasinya apa? Nah, dari proklamasi, tentunya perkiraan yang dapat kita ambil yaitu pengertian proklamasi. Kemudian, dari makna proklamasi yang dapat kita perkirakan dari isinya adalah yang pastinya yang akan dijabarkan adalah contoh-contoh dari makna proklamasi.
Sekarang kita cek teksnya. Cek kesesuaian antara perkiraan dengan informasi yang ada di dalam teks. Dari makna proklamasi, pengertian proklamasi ada di paragraf pertama. Tadi kan kata kuncinya proklamasi. Nah, perkiraan kita pasti di dalam kata kunci proklamasi ada tentang pengertian proklamasi yang terdapat pada paragraf pertama. Kata kunci yang kedua yaitu makna proklamasi. Nah, dari judul di atas terdapat kata kunci makna proklamasi yang di dalamnya dijabarkan oleh contoh-contoh dari makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang ada 4 bagian itu, yang diawali dengan proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dan seterusnya. Nah, sekarang informasi dalam teks berdasarkan kata kuncinya kita masukkan ke dalam tabel. Nomor 1, kata kuncinya adalah proklamasi. Informasi yang ada di dalam teks yaitu proklamasi berasal dari kata proklamatio dan seterusnya yang Ustazah tandai warna merah. Kata kunci yang kedua yaitu makna proklamasi. Informasi dalam teksnya yaitu yang pertama, makna proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dan seterusnya yang ada tanda merahnya. Nah, itu tadi ya cara memperkirakan informasi berdasarkan judulnya saja. Nah, itu tadi penjelasan singkat materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya buat anak-anak ustazah. Nah, untuk mengetahui anak-anak ustazah sudah mengerti atau belum, silahkan anak-anak ustazah kerjakan evaluasi berikut ini.